Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Tiara Rahmatillah dari kelas Farmasi 2A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang sediaan semisolid, krim, dan gel. Definisi krim. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, krim ini merupakan bentuk sediaan setengah padat berupa zat emulsi yang mengandung air yang tidak larut dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Sedangkan menurut Farmakopeia Indonesia edisi keempat, krim merupakan bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam bahan yang sesuai. Untuk selanjutnya ada basis krim. Yang pertama ada basis hidrokarbon atau yang bersifat lemak. Basis ini dapat meningkatkan hidratasi kulit karena basis ini akan membentuk suatu lapisan waterproof yang akan menghambat hilangnya air dari sel kulit atau yang bersifat dengan emollient atau moisturizer. Tidak terabsorpsi melalui kulit, dapat melekat pada permukaan kulit dalam waktu yang lama. Contohnya paslin alba, paslin pelapa, dan parafin cair. Basis krim yang kedua yaitu basis absorpsi atau basis serap yang bersifat hidrofil, dapat mengabsorpsi air, membentuk emulsi tipe air dalam minyak. Contohnya lanolin. Dan yang ketiga ada basis yang larut dalam air dan basis yang dapat dicuci dengan air. Basis yang dapat larut dalam air ini mudah dicuci, tidak berminyak, bebas lipid, tidak mengiritasi. Nah, contohnya Carbowax. Sedangkan basis yang dapat dicuci dengan air ini mudah terabsorpsi baik oleh kulit, membentuk emulsi minyak dan air di dalam air. Contohnya finishing cream. Komposisi sediaan krim. Menurut formulasi umum, sediaan krim dapat dibagi menjadi bahan dasar, bahan aktif, dan zat tambahan. Untuk bahan dasar, krim ini mempunyai suatu emulsi, minyak dalam air, dan air dalam minyak. Contohnya, asam asetat, adepslanae, parafin liquidum, dan aquades. Sedangkan pada bahan aktif ini terkandung dalam sediaan yang larut dalam air, larut dalam minyak, dan memberikan efek lokal pada kulit. Untuk yang ketiga yaitu dengan zat tambahan yang meliputi zat pengemulsi, zat pengawet, dan zat pewarna. Untuk zat pengawet ini untuk mencegah timbulnya bau tengik dalam sediaan krim yang biasanya ditambahkan dengan antioksidan. Sedangkan pada zat pewarna ini digunakan untuk meningkatkan daya tarik sediaan krim tersebut. Untuk selanjutnya ada bahan untuk sediaan krim. Yang pertama ada asam stearat, sera alba, vaselin album, dan tiatanolamin. Untuk asam stearat ini zat padat keras yang mengkilat menunjukkan susunan hablu putih atau kuning pucat mirip lemak lilin. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, larut dalam bagian etanol 95%, dalam 2 kloroform, dan dalam 3 bagian eter. Untuk sera alba yang merupakan zat padat, tipis, bening, putih kekuningan, bau khas lemah, kelarutannya praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol 95%, dingin, larut dalam kloroform, dalam eter hangat, dan dalam minyak lemak dan minyak atsiri. Untuk yang ketiga ada paslin album yang merupakan massa lunak, lengket, bening, dan putih, tidak larut dalam air dan dalam etanol 95%, kegunaannya sebagai zat tambahan. Untuk yang keempat yaitu dengan sediaan triethanolamine yang merupakan cairan kental yang tidak berwarna hingga kuning pucat, bau lemah mirip dengan amoniak, higroskopik, kelarutannya mudah larut dalam air dan etanol 95%. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas tentang metode pembuatan krim yang meliputi dua metode yang merupakan yang pertama metode fusion atau pelelehan dan metode triturasi. Untuk yang pertama, metode pelelehan ini bahan yang larut dalam minyak dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius, kemudian bahan yang larut dalam air ini dipanaskan pada suhu yang sama. Nah, kedua fase tersebut dicampurkan, aduk atau gerus homogen cepat sampai terbentuk massa krim. Untuk yang kedua dengan metode triturasi, zat aktif ditambah zat pembantu yang dicampurkan dengan sedikit basis, setelah itu baru dilanjutkan dengan penambahan sisa basis, atau dapat digunakan juga pelarut organik untuk melarutkan zat aktif yang tidak larut. Kemudian baru dicampurkan dengan basis yang digunakan, paling sering digunakan terutama dalam skala industri.
Untuk selanjutnya, untuk pemakaian etiket dan pengemasannya, pada sediaan krim, etiket ini berwarna biru karena diberikan untuk obat pemakaian luar ya atau topikal yang digunakan melalui kulit, hidung, mata, telinga, vagina, rektum, dan lainnya. Untuk cara pengemasannya, sediaan krim ini dikemas sama seperti salep ya, yang dikemas dalam botol atau tub ya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dari sediaan krim. Yang pertama, mudah dicuci dan dihilangkan dari kulit, tidak lengket, pelepasan zat yang berkhasiat dari krim ini ke permukaan kulit lebih cepat, absorpsi obat ke dalam lapisan kulit lebih cepat, krim dapat memelihara kelembaban kulit, dan krim mudah dipakai sehingga dispersi obat di permukaan kulit ini lebih baik. Untuk kekurangan dari sediaan krim, yang pertama sudah dalam pembuatannya karena harus dalam kondisi panas. Yang kedua, emulsi mudah pecah akibat komposisi formula yang tidak tepat dan mudah kering dan mudah rusak, terutama pada tipe air dalam minyak karena terganggunya sistem pencampuran akibat perubahan suhu dan perubahan komposisi atau penambahan salah satu fase secara berlebihan. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sediaan gel. Definisi dari gel ini, menurut Farmakopeia Indonesia edisi keempat, gel merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Nah, sedangkan menurut Fornas, gel ini merupakan sediaan bermassa lembek yang berupa suspensi dibuat dari zarah kecil yang senyawanya organik atau makromolekul senyawa organik. Nah, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang basis gel. Basis gel ini merupakan komponen terpenting ya dalam pembuatan sediaan gel. Gelling agent ini merupakan sejumlah polimer yang digunakan dalam pembentukan struktur. Contohnya pada gom alam, karboner, alginat, bentonit, selulosa dan derivat, dan polietilen. Pada gom alam ini dicontohkan dengan tragakan, gelatin, pektin, dan gom saktan. Untuk karboner, ini merupakan senyawa polimer sintetik yang banyak digunakan dalam formulasi topikal. Untuk alginat, pemberian alginat ini tidak berasa, tidak berbau, serbuk berserat, berwarna putih hingga putih kekuningan. Untuk bentonit, beberapa gel bentonit ini bersifat Thix-Krossoff yang artinya menunjukkan transformasi gel sol atau gel isoterm yang nyata. Untuk selulosa dan derivatnya yang terdiri dari metil selulosa, karboksil metil selulosa sodium, hidroksipropil, metil selulosa, dan hidroksitil selulosa. Nah, dan terakhir ada polietilen yang digunakan untuk cairan hidrofobik. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi sediaan gel. Berdasarkan komposisinya, dasar gel ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dasar gel hidrofobik dan dasar gel hidrofilik. Untuk yang pertama, dasar gel hidrofobik ini yang terdiri dari partikel anorganik apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, hanya ada sedikit sekali interaksi antara kedua fase tersebut. Dasar gel hidrofobik ini antara lain petrolatum, mineral oil gel polietilen, plasti base, dan aluminium stearat. Untuk yang kedua ada dasar gel hidrofilik. Dasar dari gel hidrofilik yang umumnya merupakan molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase terdispersi. Istilahnya, hidrofilik ini berarti suka pada air. Gel hidrofilik ini umumnya mengandung pada komponen bahan pembengkak, air, penahan lembab, dan bahan pengawet. Dasar dari gel hidrofilik ini antara lain bentonit, pegan, silika, pektin, tragakan, metil selulosa. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembuatan dari sediaan gel. Sama persis ya, sama seperti dengan pembuatan krim. Untuk yang pertama, metode pelelehan. Di sini zat pembawa dan zat berkhasiat ini dilelehkan bersamaan dan diaduk hingga membentuk fase yang homogen. Dalam hal ini perlu diperhatikan stabilitas zat berkhasiat terhadap suhu yang tinggi pada pelelehannya. Untuk yang kedua, dengan metode triturasi, zat yang tidak larut dicampurkan dengan sedikit basis yang akan digunakan atau salah satu zat pembantu, kemudian dilanjutkan dengan penambahan basis. Dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya, kemudian baru dicampurkan dengan basis yang akan digunakan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang pengemasan dan etiket dari sediaan gel.
Untuk pengemasannya, yang pertama, gel lubrik harus dikemas dalam tub dan harus disterilkan. Yang kedua, gel untuk penggunaan mata dikemas dalam tub steril. Yang ketiga, gel untuk penggunaan pada kulit dikemas dalam tub atau pot salep. Wadah harus diisi cukup penuh dan kedap udara untuk mencegah penguapan. Dan untuk pemberian etiketnya, pada sediaan gel diberi dengan etiket berwarna biru yang ditunjukkan dengan obat luar. Keuntungan dari sediaan gel. Yang pertama, memiliki efek pendinginan pada kulit yang saat digunakan. Mudah dicuci dengan air, kemampuan penyebarannya pada kulit baik, viskositas gel tidak mengalami perubahan, yang berarti selama penyimpanannya. Untuk hidrogel, efek pendinginan pada kulit saat digunakan, penampilan sediaan yang jernih dan elegan pada pemakaiannya di kulit setelah kering meninggalkan film tembus pandang, daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori-pori sehingga penapasan pori-pori tersebut tidak terganggu. Kemudian di sini ada kekurangan dari sediaan gel. Yang pertama harus menggunakan zat aktif yang larut dalam air, sehingga diperlukan penggunaan peningkatan kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih dalam berbagai perubahan temperatur. Kandungan surfaktan ini yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harganya lebih mahal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Tutur kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.